Halo semua, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya, Ipung Tia. Apa kabar semuanya? Semoga Allah senantiasa melindungi kita dan senantiasa memberikan kesehatan kepada kita. Amin. Kembali lagi dengan saya, Ipung Tia. Di video kali ini, saya akan berbagi informasi untuk Anda berkaitan dengan tentang tahukah Anda? Tahukah Anda akan menghadirkan beberapa materi mulai berkaitan dengan apapun seputar tentang ASN, tidak hanya aturan. Dan kali ini saya akan mencoba memberikan informasi untuk Anda berkaitan dengan apakah itu pohon kinerja. Tapi seperti biasa, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe dulu ya. Kawan, pohon kinerja adalah alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan outcome yang diinginkan. Menyusun pohon kinerja sebenarnya seperti mengurai rute atau jalur kinerja yang secara logis dianggap paling terkait dan dibutuhkan dalam pencapaian outcome yang diinginkan. Melalui pohon kinerja, instansi pemerintah diharapkan dapat mengenali rute logika yang dapat memandu dalam menemukan strategi dan alternatif solusi baru dalam mencapai kinerja. Kawan, secara teoritis, konsep pohon kinerja mengadopsi konsep model logis atau logic model yang merupakan salah satu pendekatan perencanaan yang sering digunakan untuk menganalisis proses, tahapan logis yang diperlukan dalam mencapai outcome atau kinerja yang diinginkan. Model logis merupakan alat atau metode yang digunakan untuk membantu proses berpikir logis dalam menjabarkan bagaimana berbagai kondisi komponen saling terkait dan berinteraksi untuk menciptakan kondisi hasil yang diinginkan. Model logis merupakan representasi grafis sederhana dari suatu sistem yang menunjukkan relasi logis suatu proses transformasi dari input menjadi output untuk mewujudkan keluaran atau outcome. Kawan, model logis terdiri dari tahapan kondisi yang saling berkaitan atau berhubungan dalam membentuk outcome atau hasil yang diharapkan. Tahapan kondisi ini membentuk sebuah alur logis yang tersistem yang sering dinamai dengan rantai nilai yang model sederhananya terdiri dari input, proses, output, dan outcome. Input merupakan besaran sumber daya yang dibutuhkan sebuah organisasi untuk memproduksi output atau keluaran baik barang maupun jasa. Proses merupakan aktivitas atau upaya yang dilakukan untuk mengolah input menjadi output. Sedangkan output merupakan barang atau jasa yang dihasilkan oleh sebuah organisasi dalam rangka mencapai outcome. Sedangkan outcome adalah hasil dari berfungsinya output. Berikut adalah contoh aktivitas output dan outcome. Aktivitas menulis, outputnya adalah tulisan atau buku, dan outcome-nya buku yang dibaca. Sedangkan aktivitas menjahit, outputnya adalah pakaian dengan outcome pakaian yang digunakan. Untuk aktivitas patroli keamanan, outputnya adalah wilayah yang dilakukan patroli keamanan dengan outcome-nya aman, tertib, tidak adanya kejahatan. Sedangkan aktivitas pembangunan jalan, outputnya adalah jalan terbangun dengan outcome kelancaran mobilitas atau akses terbuka. Kawan, skema tadi adalah skema paling sederhana dari sebuah model logis. Dari skema tersebut dapat diketahui bahwa outcome dapat dihasilkan jika output berfungsi dan tepat. Selain itu, yang paling harus dipahami adalah membedakan output dengan outcome. Output merupakan barang atau jasa yang dihasilkan dari sebuah aktivitas pada sebuah organisasi, sedangkan outcome adalah hasil dari berfungsinya output tersebut. Ketika menetapkan kinerja, sebuah organisasi pemerintah khususnya diwajibkan untuk menghasilkan outcome tidak hanya output, karena tentunya output belum cukup untuk menjawab alasan keberadaan dari organisasi tersebut. Gambaran tadi adalah gambaran skema paling sederhana yang terjadi. Namun, dalam kenyataannya, tahapan atau alur logis yang terjadi lebih kompleks, bervariasi, dan lebih panjang. Sebuah model logis dari sebuah program seringkali membutuhkan tahapan kondisi yang lebih panjang. Setiap output pun tidak selalu langsung menghasilkan output yang diinginkan. Terdapat kondisi antara output dan outcome yang ingin dicapai. Kondisi antara tersebut sering disebut juga dengan outcome antara.
dan outcome pendahuluan. Selain itu, sebuah outcome juga biasanya dihasilkan oleh lebih dari satu output, sehingga bentuk dari model logis bukanlah sebuah model yang linear. Dalam menyusun pohon kinerja, yang perlu dilakukan oleh instansi pemerintah adalah mengubah alur berpikir logis dari sebuah skema model logis yang awalnya dimulai dari input dan berakhir pada outcome, menjadi dimulainya dari outcome yang diinginkan dan berakhir pada input, seperti yang tergambar dalam video berikut ini. Kawan, dalam sebuah organisasi setidaknya dikenal 3 level kinerja atau sasaran kinerja, yaitu sasaran atau kinerja level strategis, sasaran kinerja level taktis, dan sasaran kinerja level operasional. Sasaran kinerja level strategis biasanya berupa hasil yang harus diwujudkan oleh sebuah organisasi. Biasanya statementnya menggambarkan perubahan kondisi suatu masyarakat menjadi lebih baik, misalkan menurunnya kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, menurunnya kemacetan, dan lain-lain. Sasaran atau kinerja level taktis biasanya berupa efektivitas atau hasil dari sebuah program. Program sendiri dapat diartikan dengan sekumpulan aktivitas yang perlu dilakukan untuk mencapai hasil yang termuat dalam sasaran atau kinerja strategis. Sedangkan sasaran operasional biasanya berisi dengan accomplishment atau penyelesaian suatu kegiatan atau aktivitas. Setiap level dalam piramida kinerja tidak merepresentasikan suatu jabatan atau posisi tertentu dalam organisasi. Bisa saja dalam kinerja atau sasaran operasional diisi oleh beberapa jabatan pada jenjang yang berbeda. Kawan, dalam membangun pohon kinerja terdapat beberapa prinsip yang harus dipegang teguh instansi pemerintah untuk mendapatkan logika yang ideal. Prinsip tersebut dapat dibagi menjadi 2, yaitu prinsip umum dan prinsip penyusunan. Prinsip umum membangun pohon kinerja. Prinsip yang pertama adalah logis, yakni suatu pohon kinerja harus menggambarkan hubungan sebab akibat ataupun jika maka. Pohon kinerja disusun untuk mengawal ketepatan logika. Kondisi yang berada di level hierarki lebih tinggi adalah akibat atau hasil dari kondisi atau hierarki di bawahnya. Kemudian empiris, yakni suatu pohon kinerja harus berdasarkan kondisi atau isu strategis atau permasalahan faktual yang terjadi. Fungsi pohon kinerja adalah untuk mendapatkan alternatif solusi atau pemecahan masalah yang dibutuhkan oleh organisasi. Agar mendapat alternatif pemecahan masalah yang tepat untuk penyusunan pohon kinerja harus didasari pada kondisi faktual di lapangan dan berdasar pada evidence dan informasi yang andal. Selanjutnya adalah antisipatif, yakni suatu pohon kinerja harus disusun dengan mempertimbangkan kondisi masa depan karena akan digunakan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Prinsip selanjutnya adalah dinamis, yakni suatu pohon kinerja harus mengikuti perubahan lingkungan strategis. Hal ini berarti bahwa jika memang diperlukan, pohon kinerja dapat terus disempurnakan, diubah, bahkan disusun ulang untuk mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi. Pohon kinerja harus mendukung organisasi lebih dinamis dan berorientasi hasil, sehingga menjadikan pohon kinerja sebagai acuan yang tidak dapat diubah adalah hal yang salah kaprah. Prinsip selanjutnya holistik, yakni pohon kinerja harus mempertimbangkan keterkaitan dengan urusan lainnya. Penyusunan pohon kinerja seharusnya tidak tersekat oleh urusan atau kewenangan yang akan membatasi keleluasaan cakupan analisis. Penyusun perlu untuk membuka kemungkinan adanya pengaruh dari urusan lainnya pada pohon kinerja yang akan dibuat. Prinsip yang keenam adalah out of the box, yakni suatu pohon kinerja harus mengedepankan kerangka logis untuk mendapatkan upaya atau strategis terbaik, bukan untuk mempertahankan status quo. Penyusun harus berusaha mencari alternatif kondisi atau solusi lain di luar rutinitas atau existing. Dan prinsip selanjutnya adalah materialitas, yakni suatu pohon kinerja harus diisi oleh kondisi-kondisi yang penting, strategis, dan paling berdampak. Apabila organisasi dihadapkan pada keterbatasan sumber daya yang membuatnya harus menentukan pilihan dari berbagai solusi yang dihasilkan dari pohon kinerja, maka pilihan solusi harus dijatuhkan pada yang paling penting, strategis, dan berdampak. Kawan,
Demikian informasi yang bisa saya bagikan untuk Anda. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap jadilah manusia yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitar Anda. Dan tidak lupa bekerjalah dengan bahagia. Karena bekerja dengan bahagia akan memudahkan setiap penyelesaian tugas kita. Saya Pung Tia mengucapkan terima kasih karena sampai hari ini Anda masih setia menonton video ini hingga akhir. Tonton terus video-video saya berikutnya ya.